Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Ibu Herlina Eka Wulandari. Kali ini kita akan belajar menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen materi kita di kelas 11. Baik anak-anak, Bu Guru akan bertanya dulu. Siapa yang suka membaca kumpulan cerpen? Ya, banyak sekali ya, anak-anak tentunya suka sekali membaca kumpulan cerpen. Banyak pengarang kumpulan cerpen, ada Khairil Gibran, Putu Wijaya ya, kemudian A.A. Nafis ya. Cerpennya luar biasa dan bagus-bagus. Nah, untuk selanjutnya definisi cerpen. Tentunya anak-anak juga sudah paham ya, apa itu definisi cerpen? Cerpen itu adalah cerita pendek yang terdiri dari 10.000 kata. Biasanya disebut dengan cerita sekali duduk. Kenapa? Karena kita membacanya hanya satu kali, jadi memerlukan waktu yang singkat. Baik anak-anak, semangat belajar ya. Nah, kita lanjut. Sebelum kita ke tujuan, kita lihat dulu kompetensi dasar kita. Kita akan memasuki kompetensi dasar 3.9, menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Dan 4.9, mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menentukan unsur-unsur intrinsik cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Dua, menelaah unsur-unsur ekstrinsik cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Tiga, mempresentasikan hasil analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Kemudian, untuk selanjutnya adalah menyusun kembali cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen dan mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi hasil kerja dalam diskusi kelas. Baik anak-anak sekalian ya, belajar ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan membaca teks cerpen, peserta didik mampu menentukan unsur-unsur intrinsik, tema, penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat cerita pendek dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks cerpen, peserta didik mampu menelaah unsur-unsur ekstrinsik cerita pendek dengan tepat. Yang ketiga, melalui hasil menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerpen, peserta didik mampu mempresentasikan hasil menelaah dengan tepat dan tanggung jawab. Yang keempat, dengan melihat video dan membaca teks cerpen, peserta didik dapat menyusun teks cerpen dengan tepat. Dan yang kelima, melalui hasil diskusi dengan teks cerpen, peserta didik mampu mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks cerpen dengan tepat. Baik anak-anak sekalian, kita belajar yang pertama adalah unsur intrinsik cerpen ya. Ada bermacam-macam unsur intrinsik cerpen. Ada tema, tokoh, watak, alur, sudut pandang, amanat, dan ada juga latar. Kita mulai dari yang pertama, tema. Apa itu tema anak-anak? Ya, baik anak-anak. Tema adalah pokok atau gagasan utama sebuah cerpen. Tema sebagai landasan utama dalam membangun cerita. Tema berbeda dengan judul maupun genre cerpen.
Tema merupakan inti cerita yang menjadi fokus utama isi cerpen. Persoalan dapat dijadikan tema, misalnya politik, kekuasaan, kesetiaan, dan sebagainya. Dalam mengidentifikasi tema dari cerita, kita memerlukan konsentrasi dan penghayatan secara menyeluruh untuk menemukan unsur dari cerita itu. Terdapat berbagai macam tema yang dapat kita pikirkan anak-anak, di antaranya kemerdekaan, peperangan, percintaan, pertemanan, dan lain sebagainya. Sampai di sini anak-anak sudah paham apa itu tema? Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan ya. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Istilah tokoh menunjuk pada orangnya, pelaku cerita. Sedangkan penokohan, watak, perwatakan atau karakter menunjukkan pada sifat dan sikap para tokoh yang menggambarkan kualitas pribadi seorang tokoh. Tokoh cerita menempati posisi strategis sebagai pembawa dan penyampai pesan, amanat, atau sesuatu yang sengaja ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, secara umum kita mengenal tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis merupakan pengejawantahan norma-norma, nilai-nilai yang ideal bagi kita. Tokoh protagonis menampilkan sesuatu yang sesuai dengan pandangan dan harapan pembaca. Adapun tokoh antagonis adalah tokoh yang menyebabkan terjadinya konflik. Tokoh antagonis merupakan penentang tokoh protagonis. Ada 3 tokoh ya anak-anak. Yang pertama ada tokoh protagonis atau disebut juga sebagai tokoh utama. Tokoh protagonis itu merupakan tokoh yang biasanya berperilaku baik anak-anak. Yang kedua, tokoh antagonis. Apa itu tokoh antagonis? Tokoh yang menentang tokoh utama. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang biasanya berperilaku jahat. Kemudian yang ketiga, tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh yang mendukung tokoh utama. Tokoh tritagonis merupakan tokoh yang biasanya membantu tokoh protagonis dan biasanya berperilaku baik. Ya, itu bermacam-macam tokoh ya anak-anak. Selanjutnya adalah alur. Alur itu merupakan urutan cerita yang ada di dalam cerpen untuk menyampaikan suatu cerita yang diinginkan penulis. Kemudian alur itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah alur maju. Alur maju itu adalah rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan urutan waktu kejadian atau cerita yang bergerak ke depan terus. Yang kedua adalah alur mundur. Alur mundur adalah rangkaian peristiwa yang susunannya tidak sesuai dengan urutan waktu kejadian atau cerita yang bergerak mundur atau flashback ya. Ibu ulang ya anak-anak, alur dibagi menjadi 3. Betul sekali. Alur maju, kemudian alur mundur, dan yang terakhir adalah alur campuran. Apa itu alur campuran? Alur campuran antara alur maju dan alur mundur. Alur cerpen itu meliputi beberapa tahapan yang dapat mengantarkan pembaca dari awal sampai ke akhir cerita. Tahapan alur cerita cerpen yaitu ada pengenalan, permasalahan, konflik, peleraian, dan penyelesaian. Selanjutnya, latar. Apa itu latar? Latar merupakan tempat, situasi, suasana terjadinya cerita yang ada di dalam cerpen. Ada beberapa jenis latar.
Di antaranya ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu itu merupakan keterangan tentang kapan terjadinya peristiwa yang dialami oleh para tokoh dalam cerpen. Latar tempat merupakan tempat terjadinya suatu cerita, sedangkan latar suasana merupakan suasana yang tergambarkan dalam sebuah cerpen. Latar suasana tergambarkan oleh perasaan para tokoh atau bisa juga dengan skenario pengarang. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara memandang tokoh atau kacamata tokoh dalam cerpen dengan menempatkan diri tokoh tersebut pada posisi tertentu dalam cerpen. Sudut pandang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama, yakni aku atau saya. Kemudian yang kedua, sudut pandang orang ketiga, yakni ia, dia, atau nama tokoh. Dan yang ketiga, sudut pandang campuran, yakni pengarang membaurkan antara pendapat pengarang dan tokoh-tokohnya. Baik anak-anak sekalian, yang selanjutnya adalah gaya bahasa. Penggunaan bahasa dalam sebuah cerita dapat mengubah atau menekankan makna dan situasi suatu peristiwa. Bahasa dapat menimbulkan atau mendukung suasana menjadi lebih seram, cekam, sedih, marah, dan sebagainya. Bahasa juga dapat digunakan sebagai pencerminan tokoh. Contohnya, tokoh yang dimaksudkan bijaksana dalam cerita akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang bijak. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya adalah amanat. Amanat atau pesan adalah suatu ajaran yang pengarang ingin sampaikan. Pada umumnya, amanat disisipkan ke dalam cerita secara tersirat dalam bentuk kejadian-kejadian yang membentuk cerita itu. Amanat dan tema memiliki korelasi yang erat. Amanat pada umumnya dapat ditentukan berdasarkan tema dari cerita tersebut. Adapun contoh dari amanat, jika cerita tersebut mempunyai tema mengenai persahabatan, maka amanat dari cerita tersebut tidak akan jauh dari pentingnya menjaga hubungan atau setiap dengan sahabat. Nah, selanjutnya anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang unsur intrinsik. Nah, sekarang kita akan belajar unsur ekstrinsik. Ada berapa unsur ekstrinsik anak-anak? Ada 3, betul sekali. Yang pertama adalah latar belakang penulis, yang kedua adalah latar belakang masyarakat, dan yang ketiga adalah nilai-nilai kehidupan. Kita ulas ya anak-anak dari latar belakang penulis. Latar belakang penulis itu meliputi riwayat hidup sang penulis, kondisi psikologis penulis, serta aliran sastra penulis. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi isi cerita baik dari segi tema, tokoh, alur, cerita ya. Kemudian ada latar, sudut pandang, serta gaya bahasa yang digunakan di dalam cerita. Kemudian latar belakang masyarakat. Beberapa penulis memperlihatkan latar belakang masyarakat miliknya di dalam cerita. Latar belakang masyarakat dapat berupa ideologi, kondisi politik, kondisi ekonomi, dan kondisi sosial yang ada di masyarakat milik penulis. Kemudian yang terakhir ada nilai-nilai kehidupan. Cerpen memiliki nilai-nilai kehidupan di setiap isi cerita. Nilai-nilai itu berupa nilai agama, nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, dan nilai pendidikan. Kita mulai dari yang pertama, nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti,
kesusilaan, ataupun baik buruknya tingkah laku seseorang tokoh. Yang kedua, nilai sosial atau kemasyarakatan merupakan nilai yang berkaitan dengan norma yang hidup di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah nilai religius atau keagamaan, merupakan nilai yang berkaitan dengan rasa ketuhanan. Kemudian selanjutnya adalah nilai pendidikan atau edukasi, merupakan nilai yang berkaitan dengan proses merubah tingkah laku dari tingkah laku yang buruk ke tingkah laku yang baik. Dan selanjutnya ada nilai budaya. Apa itu nilai budaya? Nilai budaya merupakan nilai yang berkaitan dengan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat. Nah, ini ada contoh sebuah cerpen judulnya Air dan Api ya. Ini dari kumpulan cerpen Orang-orang Tercinta karya Sukanto S.A. ya. Mudah-mudahan anak-anak paham ya. Dan terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.